Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Maita Isnawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terapi modalitas. Terapi modalitas ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada terapi kognisi, terapi perilaku, logoterapi, terapi psikoreligius, terapi lingkungan, terapi keluarga, terapi kelompok, dan terapi individu. Berikutnya yaitu ada definisi. Dari definisi terapi modalitas yaitu yang merujuk pada berbagai jenis terapi atau pendekatan terapeutik yang berbeda yang digunakan dalam bidang kesehatan, mental, dan rehabilitasi. Pentingnya beragam modalitas terapi adalah karena setiap individu memiliki pengalaman dan kebutuhan yang berbeda dalam menghadapi masalah kesehatan mental mereka. Selanjutnya yaitu ada terapi kognitif. Definisi dari terapi kognitif ini yaitu salah satu jenis psikoterapi yang menekankan dan meningkatkan kemampuan berpikir yang diinginkan atau yang positif dan merubah pikiran-pikiran yang negatif. Terapi kognitif ini adalah suatu proses-proses mengidentifikasi atau mengenali pemikiran yang negatif, merusak dan mendorong ke arah rendahnya harga diri dan depresi yang menetap. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengubah pikiran negatif menjadi positif. Yang kedua, mengetahui penyebab perasaan negatif yang dirasakan. Yang ketiga, membantu mengendalikan diri. Yang keempat, mencegah dan pertumbuhan pribadi. Selanjutnya itu ada indikasi. Indikasinya yaitu depresi dan masalah psikiatrik lainnya, contohnya seperti panik, masalah pengontrolan marah, dan pengguna obat, HDR, RBD, dan ketidakberdayaan. Prinsip pelaksanaannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelainan bentuk pikir. Yang kedua, mengajarkan klien untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan berespon terhadap kelainan bentuk pikiran dan kepercayaannya. Yang ketiga, menekankan kondisi realita yang ada pada klien. Yang keempat, program terapi terstruktur dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi pelaksanaan. Ini ada 4 sesi, yaitu yang pertama, sesi pertama mengidentifikasi kejadian atau peristiwa dalam kehidupan. Sesi kedua yaitu mengidentifikasi pikiran otomatis negatif terhadap kejadian atau peristiwa dalam kehidupan. Sesi ketiga menggunakan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif. Sesi keempat yaitu mengetahui manfaat penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif. Yang sesi terakhir dan sesi 5 menggunakan sistem pendukung. Nah, selanjutnya yaitu terapi perilaku. Definisi dari terapi perilaku yaitu teknik berdasarkan prinsip-prinsip pengkoordinasian operan token ekonomi didesain bagi pasien penyakit mental agar menghasilkan perilaku yang diinginkan. Adapun tujuan terapinya yaitu meningkatkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan perawatan diri, meningkatkan kemampuan mengontrol perilaku kekerasan, dan meningkatkan kemampuan klien dalam interaksi sosial. Indikasinya yaitu ada skizofrenia dengan masalah defisit perawatan diri, perilaku kekerasan, isolasi sosial, halusinasi, dan depresi dengan gejala HDR. Yang selanjutnya ada pelaksanaan. Dari pelaksanaan ini ada 4 sesi, yaitu sesi pertama mengadakan kontrak melatih kemampuan klien ke-1. Yang kedua, sesi 2 melatih kemampuan klien kedua. Sesi 3 melatih kemampuan klien ketiga. Sesi keempat mengungkapkan manfaat dan hasil dari latihan tiap sesi serta merencanakan tindakan lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada terapi kognitif dan perilaku. Definisinya yaitu merupakan terapi gabungan dari beberapa intervensi yang dirancang untuk mengubah cara berpikir dan memahami situasi dan perilaku sehingga mengurangi frekuensi reaksi negatif dan emosional yang mengganggu. Tujuannya yaitu ingin merubah pola pikir negatif menjadi positif, merubah perilaku negatif yang timbul akibat pola pikir yang salah,
melatih klien untuk memiliki kemampuan berespons secara adaptif. Berikutnya ada indikasinya yaitu depresi, ansietas, panik, agorafobia, sosial fobia, bulimia, obsesif kompulsif disorder, dan lain-lain. Sesi terapinya yaitu ada sesi pertama, mengidentifikasi peristiwa yang tidak menyenangkan, mengidentifikasi pikiran otomatis negatif, mengidentifikasi perilaku negatif, melawan pikiran negatif dan merubah perilaku negatif pertama. Sesi kedua yaitu melawan pikiran otomatis negatif kedua dan mengubah perilaku negatif kedua. Sesi ketiga memanfaatkan sistem mendukung. Untuk sesi yang terakhir yaitu sesi keempat, mengevaluasi manfaat melawan pikiran otomatis negatif dan mengubah perilaku negatif. Selanjutnya yaitu ada logoterapi. Definisi dari logoterapi yaitu suatu terapi yang berfokus pada penemuan makna hidup individu yang menjadi motivasi dan semangat dalam menjalani hidup. Indikasi dari logoterapi yaitu yang pertama, coping pada penyakit kronis terminal, coping pada penyakit fisik kronis, proses berduka atau bergabung depresi, post traumatic syndrome disorder atau PTSD. Manajemen stres, pencegahan dan pemulihan akibat ketergantungan alkohol, gangguan personal, gangguan opresi kopulasi, fobia, gangguan neurolosis somatogenik, dan gangguan neurolosis fisiogenik. Selanjutnya yaitu terapi lingkungan. Definisi dari terapi lingkungan adalah jenis terapi yang dilakukan modifikasi lingkungan sosial klien atau kelompok. Modifikasi lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman kehidupan yang lebih positif dan adaptif. Adapun indikasinya yaitu penyalahgunaan obat, regimen terapeutik, PK atau gangguan jiwa lainnya. Selanjutnya itu ada beberapa jenis terapi lingkungan. Yang pertama ada tradisional case management service, kedua vocational development, yang ketiga group terapi, yang keempat alternatif terapi. Selanjutnya yaitu proses terapi. Yang pertama, memberi kesempatan, dukungan, pengertian kepada klien agar berkembang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, klien dipaparkan pada peraturan harapan, tekanan per, dan interaksi sosial. Selanjutnya ada terapi psikoreligius. Definisinya sendiri yaitu terapi psikologis dengan menggunakan pendekatan agama atau religi. Religiusitas mampu mencegah dan melindungi dari penyakit kejiwaan, mengurangi penderitaan, meningkatkan proses adaptasi dan penyembuhan. Selanjutnya yaitu terapi keluarga. Definisi ini dari terapi keluarga yaitu terapi yang diberikan kepada keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Adapun tujuannya yaitu mencegah kekambuhan penyakit jiwa dan membantu klien pada proses penyesuaian kembali setelah selesai program pengobatan. Selanjutnya yaitu ada tahapan terapi keluarga. Yang pertama yaitu permulaan hubungan dan menjalin trust. Yang kedua, pengkajian dan perencanaan. Yang ketiga, implementasi dan tahap kerja. Dan keempat, evaluasi dan terminasi. Yang selanjutnya itu ada tujuan rencana pulang klien. Yang pertama, menyiapkan klien dan keluarga secara fisik, sosial, serta psikologi. Yang kedua, meningkatkan kemandirian klien dan keluarga. Yang ketiga, menyelenggarakan rentang perawatan antara rumah sakit dan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan proses pulang yang bertahan. Selanjutnya yaitu ada terapi individu. Terapi individu ini terapi yang dilakukan dengan menjalin hubungan struktur antara perawat dengan klien untuk mengubah perilaku klien. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan klien dalam menyelesaikan konflik, meredakan penderitaan emosional, dan klien dapat memenuhi kebutuhan dirinya. Selanjutnya yaitu fase orientasi.
perawat membangunkan hubungan saling percaya dengan klien, melakukan pengkajian data, dan mengidentifikasi masalah keperawatan. Yang ketiga, perawat dan klien merumuskan tujuan dan menentukan aktivitas yang akan dilakukan sepanjang terapi atau intervensi. Selanjutnya yaitu fase kerja. Yang pertama, klien dibantu untuk melakukan eksplorasi diri. Yang kedua, perawat memperhatikan data subjektif dan data objektif. Yang ketiga, klien dibantu untuk mengembangkan pengetahuan tentang diri dan didorong melakukan perubahan perilaku yang disfungsional. Fase terminasi yaitu dilakukan setelah perawat dan klien menyepakati masalah keperawatan telah teratasi atau mereda dan lebih terkendali. Klien merasa lebih baik dan melaporkan peningkatan fungsi pribadi, sosial, atau pekerjaan. Yang terakhir yaitu tujuan terapi telah tercapai. Berikutnya yaitu indikasinya. Yang pertama, masalah hubungan sosial, anger manajemen, kesedihan maladaptif atau depresi, masalah komunikasi, kecemasan atau panik, perasaan putus asa, masalah gangguan tidur atau makan, berduka dan penyalahgunaan atau ketergantungan obat. Yang terakhir yaitu ada terapi kelompok. Psikoterapi yang dilakukan sekelompok pasien bersama-sama dengan jalan berdiskusi satu sama lain yang dipimpin oleh seorang terapis atau petugas kesehatan jiwa yang terlatih. Terapi kelompok adalah terapi psikologi yang dilakukan secara kelompok untuk memberikan stimulasi bagi klien dengan gangguan interpersonal. Adapun contohnya yaitu yang pertama, terapi aktivitas kelompok stimulus kognitif atau persepsi. Yang kedua, aktivitas kelompok stimulus sensori. Yang ketiga, terapi aktivitas kelompok orientasi realitas. Selanjutnya itu terapi perawat generalis. Yang selanjutnya yaitu terapi aktivitas kelompok sosialisasi. Itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.